Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna syari'ata adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha. Fa kullu ma kharaja minal adli ilal jur wa minal yusri ilal usr wa minar rahmati ila diddiha falaysa minas syari'ah wa in udkhila fiha bitta'wil. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Bakir bin Hud. Kebalik ya, Habib Hud bin Bagir, lama nggak ketemu saya. Orang tua kita, Habib Muhammad Al-Haddad, para kiai yang hadir, Kiai Haji Dr. Saifullah Kalimullah, Kiai Haji Dr. Saifullah Hasbiyallah, Kiai Haji Kalimullah Hasbiyallah, Kiai Haji Ketua Masjid Irianto, juga para masyayikh yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, seluruh jamaah Masjid Al-Ma'mur, insyaallah semua yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara, dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat hadir di masjid tua di Klender ini, Masjid Al-Ma'mur. Di tempat ini dulu ulama-ulama Betawi, guru-guru kita dari mulai Muallim Zayadi, Muallim Mursyidi, termasuk Kiai Haji Munzir Tamam, termasuk yang lebih sepuh-sepuh dari itu, duduk di masjid ini. Betul apa tidak? Dan beliau-beliau alhamdulillah sejak dulu menanamkan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa cinta kepada nabinya. Beliau-beliau, para guru-guru masyayikh kita, menanamkan kepada kita faham ahlus sunnah wal jamaah. Lebih dari 100 tahun lalu, lebih dari 100 tahun lalu, kalau dihitung hampir 130 tahun lebih, seorang sosiolog, antropolog dari Belanda, namanya Christian Snoghogronye, pernah pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam itu dalam bahasa Arab saya menyebutnya di kitab saya tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu, lalu dia merubah namanya dengan Abdul Ghaffar. Selain datang ke Indonesia, beliau datang ke Mekah. Di Mekah beliau menyebut orang Betawi, ulama Betawi.
Pada masa itu yang terkenal namanya Guru Junaid, Syekh Junaid Al-Batawi. Sekarang menjadi salah satu nama jalan di Jakarta Barat. Oleh Pak Anies waktu itu diberikan nama jalan Syekh Junaid Al-Batawi. Sebagaimana kakek buyut kami namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, pada zaman Pak Anies saya minta dikasih nama tuh Cacing tuh. Jalan Cacing tahu ya? Cakung apa namanya? Cilincing, dulu orang nyebutnya nama Jalan Cacing. Pada zaman Pak Anies diganti namanya menjadi Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Senog hogronya ke Mekah, bertemu dengan dua ulama yang baru saja saya sebut. Ini diantara yang dia temui. Syekh Junaid Al-Batawi, gurunya Syekh Nawawi, itu orang Betawi. Beliau cerita peringatan Maulid Nabi paling meriah di Mekah bikin maulid. Hatta orang Yaman bikin maulid di Mekah. Orang Maroko bikin maulid di Mekah. Tapi kata Senog Hogronya dalam kitabnya ini paling meriah orang Betawi. Ini artinya apa? Saudara-saudara, sejak dulu orang Betawi ini, kampung kita nih, sudah ditanamkan oleh para orang-orang tua kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting. Tadi sebelum kemari saya menyempatkan diri membaca buku yang ditulis oleh seorang ulama Mesir terkenal yang diberi gelar Ghazali kecil. Namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Gurunya Prof. Quraish Shihab, mantan rektor atau Syekhul Azhar pada masanya. Kebetulan judul kitabnya Qadhiyatut Tasawwuf Al-Munqidh Minadh Dhalal. Saya baca. Tidak sengaja ketika saya baca kitab ini, saya menemukan kalimat yang menarik dari beliau. Kalau kita tadi mendengar Habib Muhammad dan qari kita membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, suri tauladan. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang baru bisa mengikuti Nabi, mensuri tauladani Nabi, akhlaknya, perilakunya, sifatnya, kalau dia sudah masuk dari pintu mahabbah, cinta sama Nabi. Maka cinta sama Nabi dengan mengikuti Nabi, ini dua hal yang saling berkelindan. Berkelindan itu kalau bahasa orang sekarang berkaitan erat. Orang kalau belum cinta sama Nabi, susah ngikutin Nabi, begitu bahasa gampangnya. Orang tidak akan bisa cinta pada Nabi kalau dia juga belum mengikuti Nabi. Jadi dua-duanya ini saling berkelindan. Maka beruntung orang tua kita dulu masuk lewat cinta dulu. Kita waktu kecil di Betawi, di kampung-kampung kita, malam Jumat baca Maulid Syaraful Anam. Betul apa enggak? Kalau enggak baca Maulid Syaraful Anam, baca Barzanji. Dulu, sekarang Maulid udah macam-macam. Ada Simtud Duror, ada Ad-Dibai. Dari kecil kita diajarin begini. Belum mengikuti akhlak Nabi, belum ngerti zuhudnya Nabi kita,
Belum ngerti kita bagaimana tawaduknya Nabi, suruh cinta dulu aja dah. Baca sholawat, baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dibaca. Ternyata saudara, orang itu yang penting cinta dulu. Maka dulu ada satu riwayat, seorang sahabat namanya Nuaiman. Memang riwayat ini banyak dipertentangkan, tapi makna daripada hadis ini layak kita ikuti. Nuaiman ini sahabat yang belum soleh. Kadang-kadang masih suka mabok, kadang-kadang. Malah dulu pernah dipukul sama sahabat Umar. Maksudnya dipukul itu ya dicambuk gara-gara dia mabok. Bedalah sama Jamaah Al-Ma'mur ini, yang dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala. Ini soleh-soleh semua ini kan, Al-Quran di luar kepala. Kepala di mana, Al-Quran di mana loh. Nah, Nuaiman yang suka mabok itu masih, kalau pengajian Rasulullah ngajar, duduknya paling depan. Oleh beberapa sahabat mau dipukul. Kata Nabi, la tadribu. Jangan kau pukul dia, jangan. Kata Nabi. Jangan kau pukul Nuaiman. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia biar katanya masih belum soleh, kadang-kadang masih suka mabok, setidaknya di hatinya yuhibbullaha wa rasulah, dia sudah cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini modal pertama. Jadi modal pertama apa namanya? Cinta dulu. Orang sudah punya cinta, nanti insya Allah dia akan mengikuti orang yang dicintai. Lah inilah penting Pak. Makanya na'udzubillah, thumma na'udzubillah, seperti yang dikatakan Habib Muhammad tadi. Kalau ada orang, ngelihat ada orang bikin acara maulid solawatan benci, itu na'udzubillah. Khifa alaihi su'ul khatimah. Saya cuman khawatir, takut orang tersebut su'ul khatimah. Bukan ngedoain, bukan. Cuman saya khawatir, bahaya. Dulu kiai saya, kiai terkenal, Mbah Sahal Mahfud, tadi Kiai Kalimullah ngobrol dengan saya. Kiai Sahal Mahfud ini pada saat hidup beliau menjadi ketua umum Majelis Ulama. Pada saat hidup sampai wafat masih menjadi Rais Am PBNU. Ini dua jabatan sangat bergengsi di Indonesia. Orang kalau sudah jadi Rais Am PBNU, ketua umum Majelis Ulama apalagi, itu biasanya dianggap orang yang ilmunya sudah sangat mumpuni. Ya, kebetulan guru saya memang Masya Allah, murid daripada Kiai Zubair, ayahnya Kiai Maimun. Ya, juga murid daripada Syekh Yasin Al-Padani, walaupun ngajinya hanya pada saat fil mawasim, musim haji di sana. Itu Kiai Sahal kalau santrinya malam Jumat, kayak gitu tuh, baca sholawat, lagu macam-macam. Gak pernah negor. Anak santri kan kalau lalaran alfiah aja lagunya macam-macam. Kadang-kadang pakai lagu Jawa, kadang-kadang lagu dangdut. Itu baca alfiah, dia pakai lagu gitu. Selawat sama Pak. Kalau ini kan lagunya semua sopan tadi. Di pondok itu kadang-kadang santri itu selawatan malam Jumat, lagunya lagu dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik terore terore. Itu kan lagu apa? Aduh enaknya pengantin baru. Kan dangdut itu genrenya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wad darajat
itu lagu. Sekarang udah jarang yang ngerti, Pak. Apakah beliau melarang santrinya begini? Enggak. Kiai Sahal itu orang alim, melihat kalau pada batas yang itu memang oleh para ulama masih diperdebatkan boleh tidaknya, khilafiyah, tapi di situ ada manfaat, biasanya beliau membiarkan. Dulu saya masih aliyah, latihan bahsul masail. Kiai Sahal itu nungguin, padahal beliau sudah jadi wakil rais am PBNU. Santri kan baca kitab kadang benar kadang enggak, namanya santri. Kiai Sahal tidak negur, diem aja. Katakan salah lah baca kitab, enggak ditegur. Katakan salah memutuskan hukum, didiemin. Kiai Sahal diem aja sampai akhir, karena saya moderatornya dulu. Sekarang ini saya baru memahami, Masya Allah, betapa bijaksananya beliau. Karena tadi, orang itu Pak, Bu, kalau bacaannya luas, ilmunya luas, insya Allah bijaksana. Mbah Maimun Zubair, Kiai Arwani, ternyata begitu saya tarik ke atas, beliau tidak lain, tidak bukan at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan contoh, role model, itu Nabi. Nabi itu orangnya pemaklum, Pak. Makanya orang seneng. Orang kalau gampang marah, dikit-dikit ngomelin orang, nggak ada yang seneng. Betul apa tidak? Ini saya mau cerita dulu nih, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Pernah saya ngisi acara Muharram. Di sono jauh, di daerah RRT, Rorotan. RRT, mana namanya? Rorotan. Saya kan orang Priok, Rorotan. Pas acara begini nih, nggak ada anak muda, Bib, semua orang tua. Saya bingung kenapa tua semua ya yang hadir. Pas makan, ngobrol. Daerah sini apa nggak ada anak mudanya ya Pak? Banyak. Tadi sebenarnya panitianya remaja. Lah terus pada kemana nih remaja? Ah itulah. Remaja tadi pada saat Isya dia masih nata begini nih. Kembang ditata, panggung ditata. Namanya remaja capek dari pagi ya enggak? Masuk waktu Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum kelar nih anak nata-nata kayak begini nih. Ada orang sepuh satu di situ, orang tua marah-marah. Heh bocah, udah tahu Isya lu masih ngangkatin kembang, lu masih gini. Lu ngapain bikin acara kayak gitu? Bubar aja lu. Bayangin coba, dari pagi dia mempersiapkan acara, disuruh bubar. Dirayu sama orang-orang, udah maafin aja, emang orang tua kita yang satu ini beliau kayak gitu galak. Enggak, kita suruh bubar. Enggak bakalan kita ke masjid sebelum dia mati. Waduh, repot nggak nih kira-kira? Loh, ternyata orang kalau kurang memaklumi, kurang pemaklum, repot. Nah, Nabi itu pemaklum. Kiai Sahal memaklumi itu. Memaklumi santri-santrinya yang selawatan lagunya kayak tadi, lagu pengantin baru. Makanya saya bilang, untung saya sering keliling dunia, jadi saya dengar sendiri lagu sholawat itu macam-macam. Belakangan saya bilang, Masya Allah, Nabi Muhammad ini betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu maknanya dicintai oleh seluruh umatnya di dunia. Sampai kemudian orang mengekspresikan rasa cintanya, sholawatan itu pakai lagu dia. Saya baru pulang 4 hari ini dari Jepang. Di Jepang, orang Jepang itu kalau baca burdah, Anda bisa cek di YouTube, ada namanya Syekh Maino. Saya nggak ketemu kemarin karena awalnya berjanji atau bikin perjanjian, cuman saya harus geser. Tapi saya sempat video call dengan seorang ulama Jepang, Khirij
Azhar ya, khirijil Azhar, alumni Azhar, namanya Profesor Dr. Yasir Abdullah. Saya ngobrol. Syekh Maino ini muridnya Syekh Yasir. Itu kalau selawatan burdah, lagunya lagu Jepang. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Begitu tuh. Oh, Nabi berarti dicintai dimanapun. Lah, kalau melihat kayak gini, itu kenapa saya katakan Anda harus memaklumi. Jadi kalau ada orang mematok, katanya sholawat nggak boleh dilagu-laguin, saya bilang mana dalilnya yang melarang sholawat nggak boleh dilagu-laguin? Itu satu. Mana dalilnya sholawat hanya boleh kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak boleh yang lain. Orang yang belajar kitab fikih dan usul fikih, dia tahu kalau ada dalil ayat Quran atau hadis, di situ tidak dijelaskan bahwa ini adalah berlaku khusus, maka fayabqad dalil alal umum. Berlakulah itu dalil secara umum. Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Apalagi kalau sesuatu tersebut oleh agama disebut al-maskutu anhu, tidak dilarang, tidak dibahas. Ini siapa namanya? Orang yang suka mengharamkan orang baca sholawat di lagu-laguin. Sekarang apa ada? Banyak. Di Indonesia ini sudah masuk. Anak-anak bapak-bapak, anak-anak ibu-ibu yang kuliah di kampus-kampus umum, yang katanya sudah mulai senang dengan kajian-kajian hijrah. Apa namanya? Hijrah. Ini udah mulai nih. Bangsa maulid begini gak mau. Gak mau. Kayak gini selawatan burda, selawatan simtud durar, gak mau. Dan ini Bapak Ibu saya harus jelaskan, mereka tidak mengikuti as-sawadil a'zam, umat Islam mayoritas di seluruh dunia. Karena saya sudah keliling, ra'aitu bi ummi ainayya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau maulid di Maroko kayak apa lagunya. Saya ke Afghanistan, saya ke Pakistan, saya ke negara-negara anak benua Hindia. Mereka selawatan kayak kita, cuman lagunya sesuai dengan daerah sono. Ya kalau di India, kalau di Pakistan, di Afghanistan, selawatan Bu, ya mirip-mirip lagunya, mirip-mirip kucu-kucu hotahe lah gitu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, atfatayaji, ya uhailal juh. Ini orang Betawi apa India nih di sini? Nah, begitu. Ini orang yang punya ilmu luas kayak Nabi itu memaklumi, Pak. Sama seperti dalam satu hadis, Nabi pernah datang ke satu daerah. Disuguhi makanan, makanannya namanya ad-dab. Dab itu kalau diterjemahkan kadal gurun. Ini enggak ada kaitannya sama pilpres. Kadal apa namanya? Gurun, warnanya kuning. Nabi diam, mempersilahkan mereka makan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah kadal gurun ini haram? Tidak. Cuma saya tidak biasa memakannya. Anda jangan pernah mengharamkan sesuatu yang oleh agama tidak diharamkan. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama itu sama dosanya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Paham apa enggak?
babi haram apa tidak? Kalau ada orang bilang babi halal, dosa enggak? Dosa. Sama sebaliknya, kalau ada orang mengharamkan sesuatu yang oleh agama dihalalkan, dosanya sama besar. Maka saya bilang hati-hati. Anda kok mengatakan maulid Nabi haram, baca sholawat dilaguin haram, kata saya hati-hati. Itu sama resikonya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Jadi Nabi mempersilahkan. Cuman kata Nabi, saya nggak biasa makan. Begitu Pak. Nabi juga memaklumi ada orang awam. Ketika Nabi sedang duduk di masjid dengan sahabat. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Masuk seorang badui ke dalam masjid. Masjid zaman Nabi kan belum pakai marmer, masih tanah. Rupanya orang badui ini ke pojokan, maaf, dia pipis berdiri. Fazajarahun nas, dibentak sama orang-orang, hampir dipukul. Kata Nabi, da'u, biarin. Jangan kau pukul dia. Tapi dia kencing di dalam masjid ya Rasul. Dia itu badui. Orang badui itu ilmunya kurang. 2, wawasannya kurang. 3, pengalamannya kurang. Dari kampung Pak, orang badui dulu, dia biasa kencing di dalam kamar. Dipikir masjid sama kayak kamar dia. Orang zaman Nabi, kalau buang air besar baru jauh. Kalau pipis kepepet di kamar, karena dia pakai tanah kan, padang pasir. Begitu pipis ngeresep, seret, udah. Dipikir masjid sama orang badui. Nabi memaklumi ini. Ini orang awam, maklumi. Lagian orang kalau lagi pipis berdiri, lalu kemudian dibentak, takutnya lari, kencingnya jadi acak-acakan Bang. Itu Nabi. Saya melihat inilah yang diikuti, diuswahi oleh para masyayikh kita. Ulama-ulama dulu dakwah itu susah payah mengislamkan orang yang belum Islam. Mengajak sholat orang yang belum sholat. Sekarang banyak orang dakwah justru mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Betul apa tidak? Mensesat-sesatkan orang yang sudah Islam. Syahadatnya nggak dihitung, hati-hati. Saya paling khawatir kalau melihat orang suka menganggap kafir sesat orang yang sudah syahadat. Padahal orang syahadat itu mahal. Ini dosa paling besar ketika orang tidak menganggap syahadatnya orang lain. Maka ciri utama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling utama, 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Anda harus pegang, tanamkan pada anak-anak kita, 1. Dari zaman Imam Syafi'i, dari zaman Imam Asy'ari, dari zaman para sahabat. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya 1, tidak suka, tidak mudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Itu aja dah. Kalau beda gaya silahkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya ngaji, saya nggak pernah menyerang saudara kita yang Muhammadiyah. Betul apa tidak? Karena saya diajarin guru saya. Guru saya dulu namanya Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, Ketua MUI Jakarta. Kiai Syarifuddin Abdul Ghani alim, muridnya Guru Jirin. Saya tahu ada ulama Jakarta yang ahli hadis, Kiai Syarifuddin Abdul Ghani Basmol. Zaman belum ada Google, Mbah Google, saya muskil tentang satu hadis di Sahih Bukhari. Saya telepon beliau, ini masih tahun 2004, belum ada Mbah Google. Handphonenya masih Nokia yang zaman dulu tuh. Saya telepon beliau, Kiai, saya temukan dalam bab walimah di kitab Sahih Bukhari kalimat begini, apa artinya? Langsung dijelasin, tek. Itu menjelaskan tempat, kalimatnya begini, gini. Kata saya ini orang alim. Kalau zaman sekarang, bentar,
Dia tinggal nanya, namanya Mbah Google. Sekarang ada namanya AI lebih canggih, ChatGPT, langsung keluar. Itu orang alim. Itu beliau, walaupun gak cocok sama saudara-saudara kita, orang Salafi, Wahabi. Beliau melarang muridnya menjelek-jelekan, menerakan-rakakan Wahabi. Beliau melarang. Apa kata beliau? Mat, sini lo. Itu orang Wahabi, dia Islam juga kayak lo. Dia juga pengen masuk surga kayak lo. Dia juga takut neraka sama kayak dirimu. Masya Allah. Ini kalimatnya. Jadi jangan kau neraka-nerakakan orang. Makanya di neraka-nerakain orang gak enak juga. Betul apa tidak? Kalau ada orang tidak suka bikin maulid, ya sudah. Tapi apakah orang yang tidak bikin maulid berarti tidak cinta Nabi? Tidak juga, Pak. Mungkin dia cinta Nabi, caranya beda sama kita. Betul apa tidak? Karena ukurannya bisa lain. Orang punya hobi, punya gaya berbeda. Orang NU, kalau ketemu guru, kiai, atau orang yang lebih tua, cium tangan enggak? Cium tangan enggak? Cium tangan itu berakhlak apa tidak? Berakhlak. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang bukan NU, kadang Muhammadiyah, kadang Persis, ketemu guru termasuk Wahabi, enggak cium tangan. Dia ketemu guru ya begini aja. Apakah kita boleh bilang dia tidak berakhlak karena ketemu guru, ketemu orang tidak cium tangan? Kata saya, yang ukuran berakhlak bukan pada cium tangan. Itu masalah uruf satu daerah saja. Orang Arab juga ketemu gurunya jarang cium tangan. Coba tanya deh. Saudara, saya mau nanya nih. Yang satu ketemu kita yang lebih tua, dia cium tangan. Yang satu enggak cium tangan. Tapi yang enggak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana coba? Lebih berakhlak mana? Ini masalah ukuran. Makanya perbedaan-perbedaan semacam ini tetap patokannya satu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ukurannya nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kita tidak akan mengkafirkan sesama muslim yang dia masih sholat menghadap kiblat. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi. Nabi mengatakan begini, man shalla sholatana, barang siapa orang yang sholat sama kayak kita, wastaqbala kiblatana, kiblatnya sama kayak kita, kiblatnya ke Mekah bukan ke Bogor. Sholat subuhnya sama kayak kita 2 rakaat. Di kalender subuh pasaran berapa? 2 ya. Wa akala dhabihatana, dia makan sembelihan sama dengan kita, ukuran nyembelihnya harus muslim. Fadzalikumul muslim, berarti itu saudaramu muslim, dia jangan kau pernah kafir-kafirkan. Kalau cuman beda dikit, kita tahiyat diem, dia goyang. Ada nggak yang sekarang tahiyatnya goyang? Ada nggak? Nggak usah ribut. Saya pernah dengar soalnya penceramah. Saya malu juga, kebetulan yang ceramah orang Betawi. Apa kata beliau? Tong, lu kalau sembayang, samping lu tahiyatnya goyang, tangkep aja tangannya. Saya dengar, ini mungkin diketawain ya, orang seneng ketawa. Tapi saya mau tanya Anda semua yang hadir. Kira-kira nih penceramah ini ngajarin bener apa enggak? Ngajarin bener apa enggak? Enggak bener. Sebab orang sholat tahiyat diem ada dalilnya. Goyang juga ada dalilnya. Dalam kitab Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri bilang begini. Dia yang tahiyatnya diem, hadisnya sahih kata Imam Baihaqi. Yang tahiyatnya goyang, riwayat Wa'il bin Hujr, ada hadisnya. Kata Imam Baihaqi sahih juga. Wa sahhahahumal Baihaqi. Dalam Al-Bajuri itu bab tahiyat nih. Hanya kata Imam Baihaqi, Imam Syafi'i memilih tahiyat diem.
Orang Klender madhabnya Syafi'i apa bukan? Syafi'i kan? Sholat tahiyatnya diam apa goyang? Diam. Berarti Anda ikut Imam Syafi'i, diam. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena diem lebih dekat daripada khusyuk. Tapi kita tetap menghormati yang lain. Nah, inilah saudara-saudara sifat pemaklum ini yang sekarang kurang di antara kita. Saya sering bicara dimanapun. Orang kalau sudah menyerang sesama muslim, apalagi hanya karena perbedaan pendapat, bahkan dia menyerang sesama muslim hanya karena orang itu sekarang masih maksiat, dia keliru. Ada orang sekarang maksiat, boleh jadi setahun, 2 tahun lagi dia menjadi orang yang lebih soleh dari Anda. Betul apa tidak? Ada hadis begini soalnya. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah itu sungguh kadang-kadang membuat agama ini, agama Islam, menjadi kuat dengan keberadaan ar-rajulil fajir, orang yang kelihatannya belum soleh. Dulu ada ungkapan, gubernur, wali kota mah enggak kudu orangnya soleh, dalam arti soleh pribadi, tapi yang penting orangnya peduli sama agama. Ungkapan ini pernah muncul dulu di Jakarta karena ternyata ada gubernur yang kalau bab sholat sebenarnya orangnya nggak begitu rajin-rajin amat. Jakarta nih. Tapi beliau dipuji, Pak. Karena setiap kali kepentingan umat Islam muncul, diajukan surat proposal, itu gubernur ini merem, tanda tangan, sat. Langsung tanda tangan. Ini gubernurnya perlu disebut apa enggak namanya? Kayaknya enggak perlu ya. Sampai beliau itu telah membuat dulu satu tempat di mana orang dulunya pada maksiat di sono, di daerah utara, tempat haram jadah. Apa namanya? Apa? Keramat Tunggak, lu sering main berarti ya? Apa namanya? Keramat Tunggak. Langsung berubah jadi Islamic Center. Nah, inilah saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat ada orang ahli ibadah, dia senang. Dia melihat orang yang masih maksiat, dia senang juga. Bukan senang sama maksiatnya, tapi senang ini ladang dakwah. Kalau nggak ada orang yang ahli maksiat, ladang dakwah kita kurang, Pak. Karena kalau orang semua udah soleh, ya kan udah sama berarti dengan kita. Dan justru orang-orang semacam ini seringkali nanti akan membuat agamamu, kata Nabi, justru kuat. Hadis ini langsung saya praktekin sebelum saya selesaikan ngaji saya. Maksud saya temukan langsung contohnya hadis ini kemarin saya di Jepang. Kemarin beberapa hari saya di guide sama seorang santri yang saya baru tahu dulu orang ini kehidupannya gelap. Dulunya dia guide di Bali, nikah dapat istrinya orang Jepang. Sekarang Masya Allah, dia berjuang buat agama luar biasa. Dia bangun masjid, dia sudah niat, Kiai, ini di tempat saya ini kalau sebulan sekali, seminggu sekali malam Jumat Yasin kumpul. Saya sudah niat tanah itu saya bangun masjid. Dulunya hidupnya kehidupan gelap di Bali. Kata saya, oh ini kata Nabi. Kenapa kita tidak boleh punya rasa benci kepada umat Nabi Muhammad SAW, siapapun dia? Sebab seringkali orang yang pada saat kita bertemu dengannya, saat itu dia sedang maksiat atau masih belum ibadah,
satu saat nanti dialah yang menyebarkan Islam, menghidupkan Islam dimanapun. Dan ini saya temukan kemarin di Jepang sana. Saudara, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.